Salam Kompak Kreatif Indonesia, saya Bersimo Tumpang. Salam Kompak Kreatif Planter, Miller, dan Trainer Indonesia. Kali ini kami akan berbagi tentang pengendalian gulma, baik itu secara manual, biologis, mekanis, dan tentu saja chemis. Pada kesempatan ini kami ingin menyarankan kepada rekan-rekan semua planter, miller, dan trainer serta siswa-siswa pelajar adik-adik kami di mahasiswa maupun di SMK Pertanian untuk mengikuti video ini secara tuntas, karena kami berbagi dalam banyak part. Ada beberapa part yang akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana gulma itu sendiri. Jadi kita akan mulai dengan pengantar pengendali gulma dan akan kita teruskan nanti dengan penanganan-penanganannya yang efektif sesuai dengan pengalaman kami di lapangan secara ikhlas. Untuk menyingkat waktu, mari kita lihat apa dan bagaimana materi training yang sering kami sampaikan di beberapa tempat. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang kurikulum diklat pengendalian gulma yang sering kami berikan. Ada sekitar 10 yang umum kami sampaikan untuk pengendalian gulma secara manual. Dan ini juga kami sampaikan nanti di pengendalian secara chemis dan lain-lain. Pertama adalah tentunya kita akan berbicara deskripsi gulma dominan di kelapa sawit. Cukup banyak gulma, tapi kita batasin hal-hal yang dominan saja. Yang kedua adalah norma tenaga kerja, fisik, dan usia daripada regrowth tumbuh kembali gulma tersebut. Yang ketiga adalah kondisi gulma dan alat yang sesuai yang digunakan pekerja untuk mengendalikan gulma tersebut. Keempat, pemetaan kondisi gulma yang dimulai dari ringan, sedang, berat, dan termasuk yang tidak perlu dikerjakan atau dikendalikan. Yang kelima adalah pengawasan dan pelaksanaan kerja. Yang keenam, pengendalian gulma secara manual. Yang ketujuh, biologis. Yang kedelapan, kelemahan kelebihan daripada pengendalian gulma manual, biologis, dan chemis. Yang kesembilan, kami tambahkan suplemen beneficial plant, sering dikenal di perkebunan dengan nama gulma atau gulma bermanfaat. Dan terakhir adalah pendalaman SOP atau WI, serta kalau dikatakan WI itu works instruction, bisa dikatakan adalah instruksi kerja daripada pengendalian gulma tersebut. Baik, kita langsung kepada berbicara mengenai deskripsi daripada gulma dominan di kelapa sawit. Latar belakang kami ingin menyampaikan materi ini adalah, pertama kita harus memahami dulu pengertian dari gulma. Gulma adalah kompetitor dari tanaman utama yang ada diusahakan atau dikelola oleh pribadi, petani maupun perusahaan. Jadi menjadi pesaing daripada gulma, menjadi pesaing daripada tanaman utama daripada kelola usaha kita. Apakah itu jeruk, apakah itu padi, dan hari ini kita berbicara tentang sawit. Sekali lagi, gulma adalah kompetitor pesaing daripada tanaman utama, yaitu kelapa sawit. Nah, gulma ini yang perlu kita sepakati adalah menghambat pertumbuhan tanaman utama, menurunkan potensi produksi tanaman kita, dan mengganggu aktivitas kerja, baik itu panen, pemupukan, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Kondisi kebersihan gulma itu bisa merusak lingkungan. Jadi apabila dia terlalu hilang, maka akan terjadi erosi, dan terlalu semak itu juga bisa menyebabkan kerusakan daripada lingkungan. Maka perlu kita ketahui teman-teman semua, kenapa tidak kita ambil judul pemusnahan gulma, tapi pengendalian gulma. Selain bisa merusak ekosistem, kita juga perlu memahami dampaknya terhadap erosi daripada lingkungan. Kemudian gulma ini berpotensi menjadi inang atau host tempat tinggal, tumbuh, dan berkembang biak daripada pengganggu tanaman, baik itu daripada hamanya, penyakitnya, ya, dan mikroorganisme yang tidak penting pada tanaman kelapa sawit. Ya, kita masuk ke pengertian gulma itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal, tumbuhan yang tidak termasuk jamur
yang tumbuh pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan oleh manusia, dan secara ekonomis akan merugikan budidaya tanaman tersebut. Selanjutnya, kehadiran gulma dalam perkebunan kelapa sawit tidak dikehendaki seperti saya singgung di awal adalah detailnya. Pertama, gulma tersebut mampu menurunkan produksi akibat bersaing dengan tanaman kelapa sawit dalam hal mengambil unsur hara di tanaman, air, sinar matahari, dan tentunya ruang hidupnya. Kedua, gulma mampu menurunkan mutu produksi akibat mengkontaminasi daripada tanaman kelapa sawit. Yang ketiga, mengeluarkan racun seperti lalat, itu senyawa alilopati pada tanaman gulma seperti lalat ini akan mengeluarkan racun yang namanya senyawa alilopati yang bisa meracuni dan merusak tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah gulma tersebut mampu merusak tata guna air, struktur fisik tanaman yang ada di sekitarnya. Selanjutnya seperti saya singgung, dia menjadi inang tempat tumbuh hama, di samping menyerang tanaman juga merusak aktivitas kerjaan yang ada di lingkungan daripada perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi gulma. Gulma umumnya dibagi dalam beberapa klasifikasi di perkebunan. Satu, gulma rumputan atau grass. Namun biar teman-teman lebih baik, lebih nyaman, saya akan tampilkan di layar untuk lebih memudahkan kita memahaminya. Coba kita lihat. Baik, kita berbicara klasifikasi gulma. Gulma rumputan atau grass, ya, yaitu contohnya lalang yang seperti disampaikan tadi, dikenal dengan nama ilmiah Imbrata cylindrica. Kemudian rumput pahitan, ini biasanya kita temui di cukup familiar di pedesaan, ya. Kemudian ekor kucing Penicetum. Jadi itu adalah bagian dari gulma rumputan atau grass. Yang kedua, gulma tekian atau sage, ya, itu gulma teki itu yang dikenal dengan nama ilmiah Spirus rotundus, ya, ada krisan dan rumput teki. Selanjutnya gulma berdaun lebar atau leaves, ini menjalar dan berkayu, yaitu wooden beech. Itu kita sebutkan dengan gambutan di lapangan, ya, passiflora, ada dikenal dengan harendong dan putihan. Kemudian gulma pakis vegetation atau fence, ada pakis udang dan pakis kawat seperti yang nampak di layar. Masuk kita gulma epipit. Gulma epipit ini yang tidak hanya tumbuh di tanah tapi justru tumbuh di tubuh daripada tanaman sayur sendiri, yaitu yang paling mengganggu salah satunya adalah gulma beringin, ya. Kemudian ada gulma asperinidus, ya, mungkin kampung ibu yang heboh sakit tentang bunga-bungaan, justru ini dikembangkan daerah-daerah perkotaan, dan anehnya di perkebunan ini dimusnahkan, ya. Kita lihat kenapa dia mengganggu. Selain membuat tubuh daripada tanaman ini mengurus karena mengambil unsur hara dari dia juga tempat sangkutnya berondolan-berondolan yang ada di sekitar batang sawit tersebut, ya. Di sini saya tegaskan mengganggu kegiatan panen dan menyebabkan kehilangan hasil panen. Nah, kemudian kita bicara gulma air atau aquatic leech. Ini ada enceng gondok dan krisan, ya. Ini mengganggu kelancaran pembuangan air dan mempercepat pendangkalan saluran air di waduk yang kita miliki. Kita lanjutkan gulma lalang yang sudah kita singgung tadi di awal. Kenapa ini ada khusus kita bikin walaupun sudah disinggung di awal, adalah karena memang ini sangat mengganggu tanaman kelapa sawit. Kita kenal juga gulma berkayu yaitu melastoma, gulma pisang liar dan kelada-keladian, dan gulma bambu-bambuan. Nah, ini bisa kita lihat beberapa gulma yang sangat mengganggu seperti Stenoclena, ya, sangat sulit mati, dan ini adalah gulma Nephrolepis yang dianggap petani, dianggap orang awam itu sebenarnya gulma, namun
sudah cukup lama di perkebunan dikenal menjadi gulma atau gulma bermanfaat, dikenal dengan bahasa lain beneficial plant. Selanjutnya ada Lantana krama, ya, ada Costus specius. Nah, kemudian Clindemia herta, Melastoma sampai kepada Lindiga accesdens. Nanti saya akan agak memfokuskan berbicara mengenai Clindemia herta dan lalang. Ya, ini gambar-gambarnya itu yang bisa kita sampaikan tentang pendahuluan daripada gulma tersebut. Untuk detailnya kita akan berbicara praktikal penanganannya. Silakan tonton terus videonya.